Para saudara-saudari terkasih, jika Anda ingin tahu siapa itu Monsinyur Maksi, maka saya akan mengajak Anda untuk membaca artikel-artikel maupun buku-buku sebagai buah karya akademis yang dipersembahkan bagi kita. Tema-tema dalam tulisannya sangat aktual dan bahasa yang segar. Itu adalah hasil olah pikir dan refleksi sebagai seorang imam Katolik yang hidup dalam keberagaman agama dan budaya. Coba bayangkan para saudara, ini ketika beliau masih berusia 3 tahun dalam imamat, beliau mengeluarkan sebuah buku. Buku itu berjudul Republik Sialan, Memburu Kejernihan di Tengah Belantara Kerancuan. Itu diterbitkan oleh penerbit Lederlerok tahun cetak itu 2003. Saat itu usia imamatnya kurang lebih 3 tahunnya. Sebuah buku dengan judul Republik Sialan. Apa gerangan isi dari buku ini? Baik, saya cari tempat supaya saya duduk lebih enak ya. Ini saya di persawahan kami, persawahan paroki. Jadi ada yang bertanya, Romo, kenapa Romo selalu buat konten di mobil dan di kebun? Ya, benar, karena di pastoran itu selain panas para saudara. Sekarang ini cuaca cukup panas, tapi kalau kita buat konten di mobil atau di persawahan seperti ini, selain kita mendapat angin segar, lalu bisa melihat sawah. Ini sawah kami, sawah paroki. Kurang lebih hampir 1 hektar. Ini hari Kamis ini mau panen sudah. Ini, dan kalau buat konten di persawahan itu audionya lebih enak, tidak terlalu ribut. Kalau di pastoran ribut, kena banyak anjing, banyak ayam. Baik, kita cari tempat ya. Kita mau ngomong serius tentang tulisan-tulisan dari Monsinyur Maksi. Ini saya mesti hati-hati karena ada batu. Jika Anda ingin tahu siapakah Monsinyur Maksi, maka saya mengajak Anda untuk membaca artikel-artikel maupun buku-buku sebagai buah karya akademis yang dipersembahkan bagi kita. Tema-tema dalam tulisannya sangat aktual dengan bahasa yang segar, hasil olah pikir dan refleksi yang mendalam sebagai seorang imam Katolik yang hidup dalam beragam agama dan budaya. Para saudara, coba bayangkan ketika masih muda, usianya masih 3 tahun, sebagai imam muda usia 3 tahun. Saat usia itu ia menulis atau menerbitkan satu buku setebal 271 halaman dengan judul Republik Sialan, Memburu Kejernihan di Tengah Belantara Kerancuan. Diterbitkan oleh penerbit Lederlerok tahun cetak 2003. Baik, apa isi dari buku Republik Sialan dari Romo Maksi yang saat itu masih berusia 3 tahun imamat? Ia mengantar kita dengan sejumlah pertanyaan. Di manakah letaknya? Apakah itu letak secara sebuah negara ya, secara geografis? Apakah Republik yang sialan itu adalah sebuah bangsa yang bernama Indonesia? Apakah Republik yang sialan itu adalah agama kita? Apakah Republik yang sialan itu adalah komunitas-komunitas sosial kita? Ia tidak bernama, ia ada di dalam peta kehidupan kita dewasa ini. Republik Sialan adalah representasi dari konstruksi kehidupan kita yang selalu mendatangkan kekecewaan. Republik Sialan adalah kontur-kontur peradaban yang mematikan kreativitas intelektual dan kultural. Republik Sialan serentak membahasakan kehidupan kita yang dibelit impotensi moral, demokrasi, keadilan, kedamaian, kebersamaan, kejujuran, kebenaran, dan keberanian. Republik Sialan juga bisa merujuk pada penampilan agama-agama manusia yang kehilangan sentuhan kultural liberatif terhadap kemanusiaan. Republik Sialan bisa juga membedah kondisi sosial yang sudah terjebak kemelaratan kesadaran dan krisis spiritual yang melumpuhkan nurani dan harga diri sosial. Demikianlah sejumlah pertanyaan filosofis kritis dalam bingkai refleksi seorang Romo Maksi yang saat itu baru berusia 3 tahun dalam imamatnya. Monsinyur Maximus Regus dipilih Paus Fransiskus menjadi uskup keuskupan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Beliau diumumkan menjadi uskup keuskupan Labuan Bajo oleh Uskup Ruteng Monsinyur Siprianus Hormat di Katedral Ruteng pada tanggal 21 Juni 2024. Romo Maksi juga menulis banyak buku ya. Sebut saja Sketsa Nurani Anak Bangsa, Diskursus Politik Lokal,
Republik Sialan yang tadi kita lihat sepintas, Leo Perik, Jembatan Peradaban, juga menulis Omnia in Caritate. Ia juga menulis Human Right Culture in Indonesia, Attack on the Ahmadiyya Minority Group. Romo Marx juga menulis di jurnal-jurnal internasional. Dan untuk disertasi doktoralnya di Tilburg, Belanda, dia menulis tesis dengan judul Understanding Human Rights Culture in Indonesia. Monsinyur Maxi adalah seorang imam gereja lokal yang paling produktif di tengah keengganan menulis banyak doktor jebolan dalam dan luar negeri. Monsinyur Maxi hadir dan memberi nuansa baru yang memperkaya kasana intelektual gereja kita. Suatu yang membanggakan. Ini adalah kata hati dari Pastor Stef Bolo, seorang misionaris dari Keuskupan Agung Ende di Swiss. Dengan terpilihnya Monsinyur Maximus Regus menjadi Uskup Keuskupan Labuan Bajo, secara resmi Labuan Bajo menjadi keuskupan yang baru, terpisah dari Keuskupan Ruteng. Secara pribadi saya mengenal beliau karena sama-sama belajar di Ledelero. Beliau 2 tingkat di atas saya. Beliau terpilih saat mengemban tugas sebagai Rektor Unika Santo Paulus Flores periode 2003-2007. Sejak dari frater memang Monsinyur Maxi suka menulis baik di majalah kampus maupun di koran-koran lokal. Banyak tema yang diangkat. Namun sejauh yang saya tahu beliau banyak menulis tema-tema seputar kehidupan sosial politik. Sebelum terpilih menjadi uskup sebagai seorang rektor, beliau sangat aktif membuat kajian seputar kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama faktor-faktor dasar yang mengubah pola relasi dan interaksi. Uskup Maxi adalah alumni Universitas Indonesia. Beliau menyelesaikan pasca sarjana di bidang sosiologi dan sekaligus saat itu menjadi Direktur Paresia Institute Jakarta. Uskup Maxi adalah seorang doktor tamatan Belanda. Beliau adalah persembahan terbaik dari keluarga besar Manggarai dan secara khusus persembahan dari kedua orang tua bagi gereja lokal Keuskupan Labuan Bajo. Tentu dengan segudang pengetahuan dan pengalaman dalam ziarah intelektual dan pastoral, kita mendoakan agar umat Katolik Labuan Bajo, Manggarai Barat semakin menjadi umat gereja yang memberi kesaksian tentang cinta kasih universal dalam persatuan dengan Bapak Uskup sebagai gembala gereja lokal di Keuskupan Labuan Bajo. Salam dari kebun paroki atau sawah paroki Longgo, Dalong, Labuan Bajo. Tuhan memberkati kita semua.